Shalom bagi kita semua, saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita satukan hati kita bersatu dalam doa. Terpuji nama Tuhan telah memberkati dan memelihara hidup kami sampai pada saat ini. Pada saat ini kami mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah kuasa Roh-Mu menyertai atas kami, sehingga kebenaran firman Tuhan dapat tetap tinggal dan bertumbuh bahkan berbuah dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara, pada minggu ini kita mau disapa oleh kebenaran firman Tuhan dari Roma pasal pertama ayat 16 sampai 17. Roma pasal pertama ayat 16 sampai ayat yang ke-17. Kami akan membacakan bagi kita firman Tuhan. Demikianlah kebenaran firman Tuhan. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan, tema firman Tuhan yang sama-sama kita gumuli dan akan kita renungkan pada minggu ini, Injil yang membaharui. Injil yang membaharui. Manusia yang pada dasarnya hidup dalam keberdosaan tidak bisa keluar dari yang namanya dosa dengan usahanya sendiri. Ketika manusia berusaha untuk keluar dengan usahanya sendiri, lepas dari ikatan dosa, maka akan berujung kesia-siaan. Karena Bapak Ibu, firman Tuhan tegas mengatakan, hanya oleh karena kasih karunia Allah melalui anaknya yang tunggal, manusia boleh diselamatkan karena iman percayanya kepada Yesus. Iman yang bagaimana? Percaya kepada Yesus yang telah mati untuk menebus dosa umat manusia. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, Injil yang membaharui kita. Sebelum Yesus kita percayai sebagai juru selamat, kita hidup dalam keberdosaan. Tetapi hidup kita sudah diperbaharui oleh Injil itu sendiri, dengan iman kita kepada Kristus sebagai Tuhan dan juru selamat. Bapak Ibu, apa itu Injil? Injil adalah kelahiran, kematian, dan kebangkitan. Itu beritanya. Berita untuk menyelamatkan orang-orang yang berdosa. Ketika kita sebagai pribadi, sebagai manusia percaya akan kelahiran Kristus, kematian Kristus, dan kebangkitan Kristus, kita beroleh keselamatan yang bersumber dari Tuhan. Injil itulah yang membaharui hidup kita. Persoalannya Bapak Ibu, ketika kita sudah menerima keselamatan yang merupakan kekuatan Allah yang menyelamatkan kita, perubahan apa yang sudah nyata, yang real kita boleh rasakan dan nikmati? Sudahkah Injil itu memperbaharui hidupku di dalam praktek-praktek sehari-hari? Bapak Ibu saudara-saudara, orang yang telah diperbarui oleh Injil harus mampu menjadi pribadi yang boleh menjadi berkat. Kalau benar Injil itu memperbaharui kita, maka kita harus bisa menjadi berkat. Kita harus boleh hidup berbuat segala
terpelajar. Kita lihat Bapak Ibu bagaimana kesungguhan dan semangat Paulus dalam memberitakan Injil ini. Masuk keluar penjara, dia jalani itu hanya untuk melaksanakan pemberitaan Injil, agar semua bangsa tahu kebenaran Injil, kebenaran kasih Allah, bagaimana korban penghapusan dosa boleh diberikan Allah melalui Kristus Yesus. Sehingga Paulus yakin Bapak Ibu, Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan tanpa memandang suku, ras, budaya. Maka dikatakan terpelajar atau tidak terpelajar, semua orang berhak menerima Injil. Semua orang berhak mendengarkan Injil. Sekarang Bapak Ibu, yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita sebagai pribadi yang telah diperbarui oleh Injil, mari buktikan dengan gaya hidup kita, praktek kehidupan kita. Dengan kita berbuat baik, dengan kita berucap, bertindak dan berkata-kata dengan penuh berkat, maka orang akan melihat Bapak Ibu, sesungguhnya terang Injil itu bersinar dari hati kita yang paling dalam. Itu bukan dibuat-buat Bapak Ibu. Injil itu yang mengubahkan kita. Injil itulah yang memperbaharui hidup kita. Sehingga dari tutur sapa kita, tindakan kita, perkataan kita, semua itu dapat diperbaharui. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan, kita boleh bersyukur kasih Tuhan itu boleh sampai pada saat ini sama kita. Kenapa saya katakan seperti itu Bapak Ibu? Kita punya kesempatan untuk mendengarkan kabar sukacita itu. Kita punya kesempatan untuk diperbaharui oleh Injil. Ketika Injil sudah ada dalam hati kita, tidak susah-susah kita untuk berusaha. Tuhan sendiri yang akan bekerja untuk menggerakkan, untuk berkata-kata berkat dalam hidup kita. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara, mari jadilah pribadi yang sudah diperbaharui oleh Injil, dan biarlah Injil itu boleh kita sampaikan, kita bagikan kepada banyak orang melalui gaya hidup kekristenan kita. Gaya hidup yang bagaimana? Tentu mengasihi, tentu berbuat baik, tentu menolong sesama, tentu hidup rukun dengan sesama seperti tema minggu lalu. Sehingga kita boleh menjadi berkat bagi sesama. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih kami ucapkan kepadamu ya Tuhan. Kami bersyukur kabar sukacita boleh kami dengar pada saat ini. Injil yang memperbaharui kehidupan kami. Kami telah lepas dari segala keberdosaan kami oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan. Mampukan kami Tuhan untuk membuktikan pembaruan yang ada dalam hidup kami melalui Injil yang sudah kami terima dalam hidup kami. Dari gaya praktek kehidupan kami, sehingga lewat kehadiran kami banyak orang yang boleh terberkati. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Amin.